Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Pendengar yang budiman, sebagaimana dijelaskan pada kajian sebelumnya bahwa Allah telah menuliskan takdir di Lauh Mahfudz 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Namun Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan bahwa ada penetapan takdir dalam waktu yang lain, yaitu ketika seseorang masih berada di dalam rahim ibunya. Kemudian takdir tahunan yang ditetapkan selama setahun sekali pada malam Lailatul Qadar, dan takdir harian yang ditetapkan setiap hari. Nah, mengenai penulisan takdir ketika di rahim ditunjukkan oleh hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari pula. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal. Jadi di dalam rahim ini sudah ditentukan 4 hal tersebut. Apa itu? Menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun takdir yang bersifat tahunan, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di surah Ad-Dukhan ayat yang ke-3 sampai ke-4. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Terkait ayat ini, seorang ulama tafsir terkenal yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yaitu pada malam Lailatul Qadar diputuskan dari Lauh Mahfudz untuk dituliskan peristiwa yang akan terjadi selama 1 tahun berkaitan dengan ajal, rizki, dan yang lainnya dalam tahun tersebut. Nah, terkait dengan takdir yang bersifat harian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat yang ke-29. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktu dia berada dalam kesibukan. Quran surah Ar-Rahman ayat yang ke-29. Nah, pendengar, makna dari kulla yaumin huwa fi sya'an dalam Quran surah Ar-Rahman ayat yang ke-29, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tafsir, bahwa kesibukannya, yaitu kesibukan Allah Subhanahu wa taala, adalah memuliakan dan menghinakan, mengangkat dan merendahkan, memberi dan menahan, mengayakan ataupun memiskinkan, menghidupkan dan mematikan, dan sebagainya. Jadi subhanallah, ada takdir yang sifatnya ditentukan oleh Allah harian, tahunan, dan ketika berada di dalam rahim. Untuk itu, pendengar yang dirahmati Allah, wajib bagi kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman untuk mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka seorang muslim jika dia berbuat baik, dia bersyukur kepada Allah, dan jika dia berbuat dosa, maka hendaknya dia memperbanyak beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah,
Dan siapa yang terus-terusan berbuat dosa dengan alasan takdir, maka dia telah mengikuti musuhnya, yaitu iblis laknatullah alaih. Kemudian seorang muslim juga harus berusaha untuk kebaikan duniawinya. Dengan bekerja, berusaha, mencari nafkah untuk keluarga dan sebagainya. Tidak berpangku tangan dengan alasan takdir. Jika ternyata hasil usahanya sukses, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika ternyata usaha tersebut gagal, maka dia meyakini bahwa itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengujinya, untuk meninggikan derajatnya kelak ketika dia bersabar dengan berbagai macam bentuk kegagalan ataupun cita-cita yang belum kesampaian. Dan apa yang menimpanya, itu pun juga sudah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Untuk itu, teruslah berbaik sangka kepada Allah. Maka itulah jalan terbaik baginya. Tidak ada kehendak Allah kecuali mengandung hikmah yang Allah ketahui dengan ilmunya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang salah dalam memahami takdir Allah, yang pertama adalah yang disebut dengan Qadariyah. Nah, orang-orang Qadariyah ataupun mereka yang berpaham Qadariyah, yaitu mereka mengatakan bahwa Allah tidak mentakdirkan perbuatan hambanya. Seorang manusia secara mutlak bebas melakukan perbuatannya tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang Qadariyah. Jadi perbuatan hamba itu bukan ketentuan Allah, tapi dari hamba itu sendiri. Padahal tadi kita sudah sebutkan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwa segala sesuatu itu semua atas kehendak Allah. Siapa coba yang bisa menentukan bahwa perbuatan tersebut bisa terlaksana atau tidak terlaksana? Tentunya orang beriman akan meyakini bahwa yang menentukan itu semua adalah Allah. Nah, orang-orang Qadariyah mengatakan itu bukan dari ataupun atas kehendak Allah. Na'udzubillah. Nah, kelompok yang kedua yang salah memahami takdir Allah adalah kelompok yang disebut dengan Jabariyah. Mereka mengatakan bahwa Allah mentakdirkan segala sesuatu. Akan tetapi manusia tidak punya pilihan atas perbuatannya. Manusia dipaksa untuk melakukan perbuatannya tersebut. Jadi manusia itu menurut orang Jabariyah seperti robot yang diatur oleh remote. Na'udzubillah. Ini pun pemahaman yang salah. Keyakinan yang benar menurut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang selamat dalam memahami masalah takdir adalah bahwasanya Allah menghendaki segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-68 yang artinya, dan Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Akan tetapi meskipun demikian, hal ini tidak menafikan bahwa manusia juga diberi otak untuk berpikir, diberikan kebebasan untuk memilih, dan tidak dipaksa atas perbuatannya tersebut. Sebagaimana dalam Quran surah An-Naba ayat yang ke-39 yang artinya, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-Nya. Juga di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-29 yang artinya, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kufur, biarkanlah ia kufur. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan jalan kepada manusia, mengutus para rasulnya, menurunkan kitabnya, menyuruh untuk berbuat banyak kebaikan dan melarang untuk berbuat dosa, sebagaimana Allah berfirman, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran surah Al-Balad ayat yang ke-10. Maksud dua jalan di sini adalah jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Jadi pendengar yang dirahmati Allah dimanapun antum semua berada, kemudian apa perbedaan antara qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, dua kata ini banyak kita jumpai dalam Al-Quran dan Sunnah. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa qada dan qadar maknanya sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, sebagian lagi mengatakan bahwa qadar adalah penetapan, sedangkan qada adalah penciptaan sudah Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapkan.
Nah, pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa takdir ada 4 tingkatan, ketika Allah berkehendak kemudian menuliskannya, ini yang dinamakan dengan qadar. Kemudian ketika terjadi dan diciptakan, ini yang dinamakan dengan qada. Maka 2 hal ini sesuatu yang berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Qadar adalah menuliskan dan qada adalah penetapan, terjadi. Namun pendengar yang dirahmati Allah, yang paling benar adalah bahwa kata qada dan qadar Allah tidak bisa dipisahkan. Ketika dipisah, disebut sendiri-sendiri. Ketika disebut kata qada maka masuk di dalamnya qadar. Dan ketika disebut kata qadar masuk di dalamnya qada. Namun ketika kedua-duanya disebutkan secara bersamaan, maka qada dan qadar Allah memiliki makna masing-masing sebagaimana yang telah disebutkan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan dan mentakdirkannya? Sebagaimana kita melihat banyak sekali keburukan demi keburukan dan itu bersimpangan dengan fitrah manusia. Kenapa Allah menciptakan itu dan apa hikmahnya? Memang sebagian orang sering bertanya akan hal ini. Jika Allah Maha Kuasa, Allah memerintahkan kepada kebaikan, kenapa Allah menghendaki keburukan dan mentakdirkannya? Jawaban hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak menghendaki dan menciptakan sesuatu yang bersifat buruk secara mutlak. Tapi dalam setiap keburukan yang Allah ciptakan, pasti terkandung hikmah yang baik, dalam artian dari satu sudut pandang memang terlihat sesuatu yang buruk. Namun jika dilihat dari sudut pandang yang lain akan terlihat bahwa di sana ada hikmah yang baik yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagai contoh, kenapa Allah menciptakan iblis? Iblis dan bala tentaranya menyesatkan manusia dari jalan Allah. Durhaka kepada Allah, melakukan berbagai macam bentuk keburukan dan kedurhakaan kepada Allah. Karena Allah menghendaki dengan adanya iblis, manusia akan teruji. Mana yang benar-benar keimanannya, dan mana yang hanya berpura-pura ataupun bermain-main dengan keimanannya. Allah ingin mengangkat derajat orang yang beriman dengan ujian berupa iblis. Itulah pendengar, sebagian kecil dari hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia dan tanpa hikmah. Semoga dengan apa yang kita bahas pada pertemuan ini semakin meneguhkan keyakinan kita bahwa takdir yang baik dan takdir yang buruk itu semua datang dari Allah. Yang baik disyukuri dan dijadikan sarana untuk mentaati ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan yang buruk adalah salah satu sarana bagi kita untuk menguatkan keimanan, meninggikan derajat dan bersabar terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang disabarkan Allah terhadap ketentuan-ketentuannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.